Sejarah sepak takraw. Sepak takraw, menurut sejarah, berasal dari Malaka, yang merupakan salah satu daerah di negara Malaysia. Meskipun demikian, beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, juga mengklaim bahwa sepak takraw berasal dari negara mereka masing-masing. Catatan sejarah terawal tentang sepak raga terdapat dalam sejarah Melayu, ketika pemerintahan Sultan Mansur Shah Ibni almarhum Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1459 sampai tahun 1477, seorang putranya bernama Raja Ahmad dibuang oleh negeri karena membunuh anak bendahara akibat persengketaan ketika bermain sepak raga. Raja Ahmad kemudian diangkat menjadi sultan di Pahang, bergelar Sultan Muhammad Shah-I Ibni almarhum Sultan Mansur Shah. Olahraga sepak takraw berasal dari zaman Kesultanan Melayu, tepatnya sekitar pada tahun 634 sampai 713 Masehi, yang dimana dalam bahasa Melayu disebut dengan olahraga sepak raga. Untuk bola yang digunakan dalam permainan ini terbuat dari bahan anyaman, rotan, dan pemain berdiri membentuk lingkaran. Zaman Kesultanan Melayu, tepatnya pada sekitar abad ke-15, sepak takraw pertama kalinya dimainkan dalam sejarah. Tetapi pada waktu itu permainan yang satu ini belum bernama sepak takraw, melainkan bernama sepak raga. Nama sepak takraw tersebut diambil dari bahasa Melayu dan juga bahasa Thailand dari asal kata sepak, yang berasal dari bahasa Melayu dan berarti menendang. Setelah itu, kata takraw yang berasal dari bahasa Thailand dan berarti bola yang dianyam. Penentuan nama tersebut tentu merupakan hasil dari kesepakatan kedua daerah yang telah menemukan olahraga ini, yaitu Malaysia dan juga Thailand. Dari kedua negara tersebut, permainan olahraga ini sekarang telah menyebar hingga ke penjuru dunia. Meski demikian, permainan sepak takraw ini juga sebetulnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Hanya saja, sepak takraw di Indonesia pada waktu itu hanya sebatas permainan tradisional saja. Dan semenjak kedatangan bangsa Malaysia dan juga Singapura yang membawa masuk permainan ini ke Indonesia, olahraga ini mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sepak takraw. Pertandingan sepak takraw akan dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 3 pemain. Pertandingan harus dimainkan di lapangan yang sesuai dengan ukuran dan marka regulasi yang ditetapkan oleh ITSAF dengan bola resmi sepak takraw. Tim yang akan melakukan servis pertama dilakukan oleh lemparan koin sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai ketika server dilempar bola oleh rekan satu tim dan kemudian harus menendang bola melewati net sambil satu kaki tetap berada di lingkaran servis. Pemain hanya boleh menyentuh bola dengan kaki, kepala, lutut, dan dada. Menyentuh bola dengan tangan atau bagian tubuh lainnya dapat mengakibatkan kesalahan dan poin bagi lawan. Peraturan dalam permainan takraw. Yang pertama, posisi pemain pada saat servis. Dalam melakukan sepak mula, salah satu kaki berada dalam garis lingkaran servis. Yang kedua, sistem perhitungan angka. Apabila penerima servis melakukan kesalahan, otomatis akan memperoleh angka sekaligus melakukan sepak mula lagi bagi penyepak mula. Lalu yang ketiga, pergantian pemain. Setiap regu hanya dapat melakukan 1 kali pergantian pemain dalam satu pertandingan. Aturan permainan sepak takraw dijelaskan dalam Peraturan Permainan Sepak Takraw ISTAF tahun 2011, yaitu pertama, regu yang memilih sepak mula pada waktu undian akan memulai permainan pada set pertama. Pemenang set pertama akan memulai permainan pada selanjutnya. Yang kedua, pelambung harus segera melambungkan bola begitu wasit menyebut angka. Jika pemain mendahuluinya, maka lambungan harus diulang dan pemain tersebut diberi peringatan. Yang ketiga, servis dinyatakan sah jika bola telah melewati net, baik menyentuh ataupun tidak dan jatuh di lapangan lawan. Yang keempat, pelaksanaan servis oleh tekong boleh berbagai cara, asal satu kakinya berada tetap dalam lingkaran. Yang kelima, angka diberi kepada regu yang dapat mematikan bola di daerah lawan. Yang keenam, angka kemenangan untuk satu set adalah 15 angka. Apabila terjadi 14 sama, maka untuk mencapai kemenangan harus selisih 2 angka dan angka terakhir adalah 17 dengan sistem 3 set kemenangan. Yang ketujuh, servis. Servis dilakukan 3 kali berturut-turut oleh tiap regu dan bergantian.
Apabila terjadi duis atau 14-14, maka servis dilakukan oleh regu yang mendapatkan poin. Poin yang ke-8, dalam pertukaran tempat atau istirahat tiap set masing-masing diberikan waktu untuk istirahat 2 menit. Poin yang ke-9, jika kedua regu memenangkan 2 set, maka kemenangan ditentukan oleh hasil team break dengan angka 15 angka. Apabila terjadi angka 14 sama, maka untuk mencapai harus selisih 2 angka dan angka terakhir adalah 17. Poin yang ke-10, sebelum set tie break, wasit melakukan undian yang memenangkan undian melakukan servis pertama. Poin yang ke-11, pergantian tempat pada set tie break jika salah satu regu mencapai poin angka 8. Alat-alat yang digunakan dalam permainan sepak takraw yaitu net, tiang penyangga net, yang ke-4 bola takraw, yang ke-5 baju takraw, yang ke-6 sepatu takraw, dan yang terakhir adalah papan skor. Bola takraw, bola yang baik dan digunakan dalam olahraga ini adalah bola dibuat dari rotan yang selapis. Dianya berbentuk bulat seperti bola, terdiri dari 9 sampai dengan 11 anyaman dan mempunyai 12 lubang. Lingkaran bola 41 sampai dengan 43 cm. Peralatan dalam permainan bola takraw. Ada jaring atau net. Jaring dibuat dari bahan benang kasar, tali atau dari nilon dengan ukuran lubang-lubangnya 4-5 cm. Lebar jaring 72 cm dan panjangnya tidak lebih dari 6,71 meter. Pada pinggir atas, bawah, dan samping dibuat pita selebar 5 cm yang diperkuat dengan tali yang diikatkan pada kedua ring. Tinggi jaring 1,55 meter dari tanah atau lantai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bermain takraw. Yang pertama, berdiri dengan satu kaki yang satu diangkat setinggi lutut dan dibengkokkan. Yang kedua, saat menendang bola. Saat menendang bola, gerakan kaki dari bawah ke atas untuk arah kecepatan disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, pandangan fokus ke bola dan kemudian ke arah sasaran yang diinginkan.